dengan NIM 1262052132245. Kali ini akan membahas modul pembelajaran IPS kelas rendah. Yang pertama, informasi umum perangkat ajar. Penyusun Fadilah Khairunisa, jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kelas atau fase, kelas 1 fase A, tema makhluk hidup dan benda mati di lingkungan kita. Subtemanya tanaman yang tumbuh di lingkungan saya. Alokasinya waktu 1 kali 60 menit. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. ATP IPS terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemahaman IPAS atau sains dan sosial. Subkompetensinya yaitu IPA 1A.2 mengidentifikasi atau mengenal tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah. IPA 1A.3 mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. IPA 1A.4 mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. IPA 1A.6 mengidentifikasi pengaruh cahaya dan air dalam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, keterampilan proses. Subkompetensi IPA 2A.1 menggunakan panca indera untuk menjelajahi lingkungan sekitar. IPA 2.2 mengajukan pertanyaan menarik, membuat kesimpulan dan prediksi. Bagian yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Terbagi menjadi dua, dimensi bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang kedua, dimensi mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Bagian yang keempat yaitu materi, ajar, alat, dan bahan. Yang pertama, modul pendamping bagi guru, berisi rencana pengajaran untuk membantu guru mempersiapkan kegiatan pengajaran literasi di kelas. Yang kedua, modul belajar siswa, berisi kegiatan pengajaran yang dapat digunakan siswa. Yang keempat, buku cerita interaktif 1 Rafa si Rafalesia. Buku cerita ini ditampilkan melalui tautan berikut ini. Yang keempat, buku cerita interaktif 2 Jangan Jatuh, Bunga Jepun. Buku cerita ini ditampilkan melalui tautan berikut ini. Yang kelima, alat. Yang pertama, komputer, laptop atau gawai. Yang kedua, proyektor dan layar proyektor. Bagian yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran utama. Yang pertama, pengaturan siswa. Model ajaran ini mengakomodir berbagai pengaturan siswa seperti individu, berpasangan, dan berkelompok. Pada proses pengajaran, siswa diberikan kesempatan untuk membaca kata atau kalimat dalam buku secara individu dan bergantian. Begitu pula saat menjawab pertanyaan. Saat setelah membaca, siswa secara berpasangan diberikan kesempatan untuk membaca buku yang dibaca secara mandiri. Selain itu, saat mengeksplorasi ilustrasi dalam buku dan diskusi juga dilakukan secara keseluruhan dalam kelompok yang mengikuti kegiatan membaca terbimbing. Yang kedua, metode pembelajaran literasi. Metode penyampaian pelajaran terdiri atas interaksi aktif saat membaca buku cerita fiksi, diskusi, kosakata kunci yang perlu diketahui siswa. Diskusi menyampaikan pemahaman isi bacaan secara kelompok dan siswa secara individu menuangkan pemahamannya atau mengurutkan potongan gambar atau menggambar, menulis, atau presentasi. Bagian yang keenam yaitu urutan pembelajaran dan diferensiasi. Urutan pembelajaran. Setiap sesi kegiatan pembelajaran yang terdiri atas beberapa aktivitas. Keterangan aktivitas dilengkapi dengan alokasi waktu belajar. Setiap kegiatan diberi waktu yang berbeda. Berikut adalah penjelasan pembagian kegiatan beserta warna masing-masing. Yaitu kegiatan pertama yaitu pesan pagi 15 menit, membaca interaktif atau mandiri 15 menit, totalnya jadi 30 menit. Kegiatan kedua itu menulis yang beralokasi waktu 30 menit. Langkah yang pertama yaitu pendahuluan atau persiapan atau orientasi. Guru mengucapkan salam, peserta didik melakukan pembiasaan atau peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas visi sekolah atau nasionalis. Yang kedua, peserta didik membaca ayat Al-Quran atau hafalan surat pendek. Siswa melakukan kegiatan literasi membaca.
Yang kedua, persepsi. Guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Siswa dengan bimbingan guru mengingat kembali tentang bagian-bagian tumbuhan. Guru mengajukan pertanyaan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ini adalah contoh-contoh soal-soal yang akan diberikan kepada siswa atau latihan-latihan yang akan diberikan kepada siswa. Yang ketujuh yaitu materi pengayaan. Sebagai bahan pengayaan, siswa dapat melakukan kegiatan membaca mandiri dengan memilih bahan bacaan sesuai pilihan mereka. Berikut ini adalah sumber-sumber bahan bacaan digital yang dapat dipilih. Dan di sini ada pun beberapa daftar pustaka yang akan dipakai dalam modul pembelajaran. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next time.